Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Akan dirasakan hal-hal seperti itu ketika seseorang memang mulai berselingkuh. Artinya dia merasa lebih nyaman. Ini kan hal biasa ya, ketika ada orang lain yang nelpon, yang diantara keduanya ada koneksi hati, maka ia akan buru-buru mengangkat. Tapi ketika dia tahu bahwa yang menghubungi itu suami, biasanya lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 ciri istri selingkuh yang tentunya kita harus paham itu ya. Bahwa memahami gerak-gerik istri ini adalah hal yang wajar. Karena semuanya ketika sudah bicara itu tanggung jawab terberat bagaimana memahami seorang istri di tengah kehidupan rumah tangga ini tentunya adalah dengan cara memberikan perhatian yang spesial kepada pasangan kita. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, dan jangan lupa share. Siapa tahu sahabat kita di luar sana membutuhkan itu. Nah, kira-kira apa saja sih tanda yang memang bisa diyakini mendekati kebenaran ketika seseorang melakukan perselingkuhan? Entah ini istri, entah ini suami. Biasanya bedanya adalah karena perbedaan jenis saja. Tapi kalau cara-cara perselingkuh ini memang kebanyakan mendekati kesamaan. Yang pertama, biasanya sebelum itu terjadi karena seringnya terjadi pertengkaran kecil di tengah kehidupan rumah tangga. Ya, yang mungkin di antara keduanya tidak pernah ada yang beranggapan bahwa itu akan berbuntut panjang. Ya. Namun kita tidak pernah tahu hati yang paling dalam yang dirasakan oleh pasangan kita. Mungkin hal-hal yang ia lakukan ini memang sengaja dilakukan untuk menciptakan kesenggangan antara Anda dengan pasangan Anda. Ya, karena tentunya di belakang ada hadir sudah ciri-ciri orang ketiga, yaitu adanya pihak ketiga yang memang berusaha menjauhkan hubungan Anda dengan pasangan Anda. Ini adalah hal yang sangat tidak mengenakan, tapi itulah perbuatan setan, ya. Jadi tetap saja, ya, keinginan untuk seperti itu akan semakin kuat, ya, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dan mempelajari bahwa itu adalah sebuah godaan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apakah dia mulai rajin melakukan unggahan-unggahan, entah itu bentuk status, entah itu bentuk foto, entah itu bentuk keluh kesah, entah itu bentuk mencari perhatian dari orang-orang yang ada di dunia media sosial. Ini biasanya boleh dilakukan. Nah, ketika dia memang terlihat semakin rajin, berarti memang ada hal-hal yang spesial yang tanpa disadari oleh pasangan, itu adalah merupakan bentuk perhatian yang sudah mulai beralih ke media sosial. Artinya seseorang akan jauh lebih merasa bahagia, merasa hidup ya suasananya ketika berada ya di media sosial. Ini biasanya akan dirasakan hal-hal seperti itu ketika seseorang memang mulai berselingkuh. Artinya dia merasa lebih nyaman. Ini kan hal biasa ya, ketika ada orang lain yang nelpon, yang diantara keduanya ada koneksi hati, maka ia akan buru-buru mengangkat. Tapi ketika dia tahu bahwa yang menghubungi itu suami, biasanya lambat. Ini bedanya. Lalu yang ketiga, apakah dia mulai belajar ya mengutamakan penampilan yang tidak biasa. Apalagi ketika mau tampil di media sosial, dia berusaha memberikan penampilan sebaik mungkin. Nah, padahal ketika seseorang sudah memiliki suami, ya, apa salahnya sih penampilan yang diusahakan sebaik mungkin itu dipersembahkan untuk suami tercinta. Jadi tidak ada ya orang lain yang sempat melirik tentang kecantikan atau keelokan seorang wanita di media sosial. Karena jujur dari bentuk fisik yang dilihat oleh lawan jenis ini biasanya menciptakan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh pada saat seseorang melihat ya foto seseorang di media sosial ini, langsung berpikir kemana-mana. Ya, walaupun mungkin itu enggak semuanya. Lalu yang keempat, mulai mengurangi sebuah sentuhan-sentuhan yang memang
sebelumnya sering dilakukan. Katakanlah menciptakan suasana romantis, ya. Namun tiba-tiba hal-hal yang bersifat romantis ini menghilang secara perlahan, ya. Jadi biasanya hal-hal ini memang sulit, ya. Ketika seseorang memang ada orang ketiga di luar sana, biasanya ngomong dengan pasangan jadi males. Ketika ngomong ujung-ujungnya ribut. Lalu kemudian dari sisi sentuhan biasanya juga seperti itu. Jadi dia mulai ogah untuk disentuh oleh suami, karena tentunya kita jujur ya, ketika kita dalam kondisi baik, siapa sih yang ragu ketika kita menciptakan sentuhan kecil untuk istri tercinta ini. Tentunya hal-hal itu memang dibutuhkan antara pasangan satu dengan yang lain. Lalu yang kelima, dia mulai banyak bicara tanpa henti, ya. Semua hal, ya, ini dibicarakan yang justru ujung-ujungnya ini pembicaraan menjadi tidak jelas, ya. Akhirnya timbul perasaan-perasaan yang berujung emosional. Ini apa saja jadi omongan. Jadi hal-hal yang tadinya didiamkan sekarang pun berubah menjadi sebuah omongan. Lalu yang keenam, apakah terjadi aktivitas harian perubahan, ya? Apakah terjadi perubahan aktivitas harian secara berbarengan? Artinya mungkin jam kerja lebih panjang, ya. Kemudian penampilan ini lebih menarik. Lalu diimbangi dengan perhatian menurun terhadap pasangan. Ini kan berarti tiga hal ini terjadi secara bersamaan. Dan itu sering, ya, sering terjadi. Ya, jadi ketika mau berangkat kerja ini yang tadinya mungkin bersolek hanya sekedarnya saja. Tapi akhir-akhir ini mungkin berlebihan. Begitu juga ketika seseorang tersebut mau berpergian keluar rumah. Dan hal yang paling bisa pahami adalah menolak untuk ditemani oleh suami. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah sulit ketika orang tersebut pergi keluar rumah. Artinya sulit diketahui keberadaannya, ya, karena biasanya hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan suami. Nah, kalau toh memang perginya pamit, tetap ada satu keanehan, ya. Dia tidak berani melakukan video call, tidak berani tidak mau menjelaskan di mana keberadaannya. Ini kan sulit, ya. Ini adalah bagian dari hal atau perselingkuhan yang memang cirinya paling ditakuti oleh para suami, ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Umis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Umis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.